Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaim Rahmadi, NIM B100-200-329, Prodi Manajemen Kelas G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Minggu kemarin saya sudah mempresentasikan tentang LKPBN 3, dan sekarang saya akan mempresentasikan produk akhir saya. Di sini produk akhir saya berupa infografis berupa poster dengan judul Upaya Agar Pariwisata Tetap Bertahan di Masa Pandemi. Di dalamnya sendiri memuat tentang Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran atau SE nomor 3 tahun 2020 mengenai protokol kesehatan perjalanan orang selama liburan Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, mewajibkan masyarakat yang ingin berwisata untuk melakukan swab test, swab PCR terlebih dahulu. Dan ada info dari Kemenparekraf, yaitu berupaya meningkatkan sektor pariwisata dengan jumlah strategi yang dilancarkan berupa inovasi. Di antaranya dengan pendekatan big data untuk memetakan potensi dan menguatkan berbagai aspek pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua, adaptasi, membiasakan dan mendisiplinkan penerapan protokol CHSE di setiap destinasi pariwisata. Ketiga, kolaborasi. Kemenparekraf berperan sebagai fasilitator aktif berkolaborasi dengan ekosistem parekraf untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Saya mendapat sumber dari berbagai sumber dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi poster. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan lembar refleksi proyek warga negara. 1. Relevansi dengan mata kuliah. Nilai-nilai Pancasila dapat diajarkan dengan mengajarkan cara berpikir dan bertindak. Hal ini sangat cocok dan tepat untuk sektor pariwisata. Pariwisata sangat bergantung terhadap masyarakat, karena masyarakat berperan dalam perkembangan suatu usaha pariwisata. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai pedoman masyarakat Indonesia dalam hal tingkah laku yang baik terhadap sesama, karena pengunjung pariwisata tidak hanya berasal dari lokal saja, melainkan dari pelosok Indonesia juga. Bahkan mancanegara juga melakukan pariwisata ke Indonesia. 2. Relevansi dengan program studi. Strategi pemerintah dalam mengantisipasi menurunnya kinerja pariwisata dalam bidang bisnis dan ekonomi masyarakat Indonesia di sektor pariwisata di masa pandemi. Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Nilai-nilai Pancasila dapat diajarkan dan dipraktikkan dengan cara berpikir dan bertindak. Hal ini sangat cocok dan tepat untuk sektor pariwisata. Sektor pariwisata juga menjadi tempat bagi beberapa orang untuk menggantungkan hidup. Dalam ekonomi Pancasila sendiri berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Manfaat yang diperoleh. Melalui produk saya yang berupa infografis berbentuk poster, dapat digunakan untuk memperoleh manfaat, untuk menggerakkan perhatian khalayak ramai, memberikan informasi kepada khalayak ramai atas suatu hal yang ingin disampaikan, mengenalkan suatu hal kepada masyarakat tentang upaya pemerintah mengantisipasi penurunan kinerja pariwisata Indonesia akibat pandemi. 5. Kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Kelebihan yang dihasilkan memiliki sebuah biaya pengeluaran yang kecil. Apabila dilakukan penyebaran poster dalam skala besar, akan mampu untuk menjadi lebih besar lagi jangkauannya. Memiliki sebuah pesan yang sangatlah singkat, dapat dengan mudah ditempel di seluruh wilayah. Kekurangan. Umur daripada poster itu sendiri, yang dimana sangatlah pendek, dikarenakan menggunakan bahan yang dimana sangat mudah rusak. Poster membutuhkan banyak pikiran dalam membuatnya, sehingga apabila membuat poster baru, maka poster yang lama sudah menjadi tidak relevan kembali. Apabila melakukan penempatan daripada poster secara sembarangan, maka akan merusak estetika pada fasilitas umum, menjadi sumber masalah dalam kebersihan pada umumnya. Saran untuk tugas proyek warga negara. Menurut saya, tugas warga negara ini memang banyak sekali manfaatnya,
antara lain menambah wawasan kita semakin luas dan dapat membuat kita menjadi lebih kreatif dalam melaksanakan tugas warga negara. Dan kedepannya, semoga proyek warga negara ini dapat berkembang lebih dan lebih lagi. Dan saya melampirkan infografis saya yang saya buat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.